Jadi ruh nih Neng macam-macam. Ada ruh namanya ruh mutasarrifah, ada ruh namanya ruh mahbusah. Begitu ruh nih. Kalau ruh orang yang kurang ibadah namanya disebutnya ruhnya mahbusah. Apa mahbusah? Dikurung, dia enggak bisa terbang kecuali sebatas kurungan, jadi terpenjara. Ini namanya disebut roh mahbusah. Begitu. Ini enggak bisa untuk nengokin yang kayak begini, orang diajak keluar enggak bisa. Namanya disebut roh mahbusah. Ada roh namanya roh mutasarrifah. Rohnya bisa terbang kemana-mana. Begitu. Ini orang-orang soleh. Contoh begini. Waktu Nabi Isra Mi'raj, lagi Isra Nabi jalan, Nabi lihat Nabi Musa lagi sholat di kuburannya di Palestina. Jalan tuh, lagi sholat. Nabi Musa dalam kubur, dilihat sama Nabi lagi sholat. Nabi Mi'raj langit ke-6 ada Nabi Musa. Tuh rohnya terbang namanya, pergi kemana-mana. Orang soleh itu rohnya bisa kemana-mana, nolongin kita itu lebih banyak dibanding waktu dia masih hidup. Karena si wali itu yang waktu masih hidup dia masih terkekang oleh badan, terikat oleh ruang dan waktu, sehingga nggak bisa kemana-mana ruhnya. Tapi ketika dia sudah wafat, maka kemudian udah terlepas daripada jasad yang mekang dia, pengen bantu orang sesuka dia, bisa datanglah dia ke rumah, nengokin kita, lihatin anak-anaknya, ruh orang-orang baik. Itu begitu ditengok, orang sebut malam Jumat lihat, itu kan bahasa. Tapi intinya dia datang, bagaimana perilaku anaknya. Kalau kemudian dia kurang baik, dia nangis, istighfar, ya Allah jangan wafatin anak keturunan saya sebelum dia taubat ya Rabb. Kalau dia bagus amaliyahnya, dia bakal berkata terima kasih ya Rob, saya meninggal puas, saya meninggalkan anak yang baik-baik. Itu namanya roh mutasarrifah. Yang kayak begini nih orang-orang soleh. Orang soleh. Di Jawa kalau kita ziarah ke Ampel, ada makam namanya Mbah Soleh. Makam Syekh Soleh. Itu 9 kali hidup. Satu orang kuburannya 9. Satu orang. Khodimnya Sunan Ampel, tukang ngebersihin masjidnya Sunan Ampel. Udah wafat dikuburin, kok ada dia lagi. Ada dia. Kenapa? Kata dia, ini masjid kurang ada yang ngurusin. Dia urusin. Sekian tahun mati lagi, kubur di sampingnya. Sampai 9 kali. Itu makam satu orang. Ada terjadi begitu. Ini namanya disebut karomatul aulia. Surat Kahfi begitu. Itu Ashabul Kahfi yang malam Jumat kita disuruh baca itu surat Kahfi. Itu berbicara tentang karomatul aulia. Ada orang masih muda, tidur, enggak mendus-mendusin 309 tahun. 309 tahun baru bangun, enggak berubah badannya, rambutnya masih hitam, masih segar bugar, cicitnya udah ompong, cicitnya. Wong dia anaknya ditinggal sama dia, anaknya mati 309 tahun, ininya mati, udah cicit, ompong, udah tuaan, dia masih muda. Ini namanya karomatul aulia. Jadi ada
Kalau ditanya begitu, panjangnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab namanya Ar-Ruh, dan itu berbicara tentang macam-macam tingkatan-tingkatan ruh kita. Begitu. Jadi bisa saja dia nengok kita, datang, bisa. Baik. Jadi biasanya kalau orang soleh sih tidak. Kadang merupa berbentuk ya. Berbentuk kayak begini lewat. Kadang suaranya doang ngomong. Jadi orang meleng mulu, umpamanya begitu, ngomong begitu. Kita berasa kok kita lagi sholat kok ada yang kayak begitu. Lah, Syekh Fulan, begitu, Syekh Fulan. Itu bisa. Yang kayak begitu namanya. Tapi kalau merasuk kepada seseorang itu biasanya jin kalau yang kayak begitu. Tapi kalau roh orang soleh enggak bisa. Dia mesti bakal, kalaupun berbentuk waktu dia jalanlah datang itu ada jasadnya, tapi kita tidak komunikasi. Tapi kalau tingkatannya tinggi bisa saja dia komunikasi, seperti ketemu Nabi dalam yaqozoh, dalam melek, itu bisa terjadi. Tapi tahapan menuju ke sana tuh kita kurang modal, sebab jarak kita sama Nabi ini 70.000 tembok cahaya, panjang banget. Kalau mau saya dongengin, saya kan belum ngajarin sampai sekarang, nulis di status saja belum. Sallallahu ala Muhammad tuh di antara tingkatannya yang tertingginya dalam sehari semalam kudu dapat 124.000 kali. Itu belum saya cerita kemana-mana. Tingkatannya 124.000 kali. Kalau begitu tuh nggak ada yang nggak meleduk bisnis orang. Ini tingkatan. Orang wali-waliullah tuh kalau lagi malas, Imam Al-Bayyumi lagi malas, baca sholawat tuh paling dikit 100.000. Lagi malasnya. Kayak kita semangatnya juga nggak ada. Begitu dah, nggak ada apa. Itu begitu. Imamul Haddad itu baca dalail 10 kali balikan satu buku. Itu yang punya ratib Haddad 10 kali balikan sebuku tuh. Jadi habis sholat 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali. Jadi 10 kali khatam. Kan dalail itu realnya kalau kita baca pelan, nggak pakai lagu-lagu kayak rame-rame, 1 jam 35 menit selesai sebuku. Yang saya kerjakan begitu, sebuku kan 1 jam setengah. Lagi dikali kayak Imam Haddad, kita sih belum Imam Haddad, kali 10, itu kemananya 10, 15 jam doang dari 24 jam yang terpakai. Itu pengarang Simtud Duror kayak begitu. Begitu ya. Habib Soleh Tanggul 5 kali balikan. Habib Soleh Tanggul 5 kali balikan sebuku tuh. Kalau kita kan bacaan sehari dikredit 5 kali baca. 2 lembar ngeteh, 2 lembar nonton TV. Ini emang mereka ngefans sama Nabi, ngefans sama Nabi luar biasa. Wis lah kalau saya mama ibu-ibu tuh yang 3.100 tadi habis saya bagi buat amalan malam 12 Rabiul Awal. Ibu kredit itu nanti mungkin saya nggak tahu apa Ustadz Baha udah nge-share, saya belum buka-buka HP masalahnya. Biasanya ada yang nyalin, yang ngarabin, ada digondrongin tuh biasanya begitu. Kan saya suruh tuh 10.000 sholat dulu malamnya, sholat hajat tuh biar apa?
biar nggak puyeng ngadapin kehidupan. Suruh baca Lam Nasr 17, suruh baca apa lagi dah tuh, Inna A'taina 17, dalam setangan yang ngitungnya begini, ngitungnya tuh. Dihitung aja 3 kali balikan 15, tinggal 2. Begitu, ruku, zikir dah tuh. Kayak begitu, namanya malam-malam nikmat. Kalau ibu punya duit pakai baju baru malam 12 tuh, begitu, biar baju seragam yang mau bakal dipakai aja dulu buat Nabi tuh. Begitu tuh malam gembira. Orang dulu kayak begitu, orang dulu. Kalau ibu nggak ada yang baru, kerudungnya paling nggak. Kalau kerudung juga baju nggak, udah dah BH-nya kayak apanya, yang penting ada yang baru dah. Untuk nyenengin Nabi gembira. Silakan. Baik, siap. Nggih. Baik. Itu begitu, enggak apa-apa. Kurang lebih begitu. Itu namanya begitu. Wallah. Sudah? Baik. Kita baca Fatihah. Ini ada infak.